Ada 6 perkara yang disembunyikan Allah dalam kehidupan manusia. Satu pun tak ada yang tahu. Macam pun jagonya kita, 6 perkara ini kita dirahasiakan Allah. Gunanya apa? Alasan Allah menyembunyikannya supaya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Apa yang 6 perkara itu? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'ati, wa katama al-ghadaba fi ma'siyati, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fima bainan nas, wa katama al-mauta fil umur, wa katama as-salatal wusta fi salat. Nah, inilah 6 perkara. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara itu. Apa yang dirahasiakan Allah? Allah merahasiakan ridhonya dalam perbuatan taat seseorang, merahasiakan murka-murkanya dalam perbuatan maksiat, merahasiakan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, merahasiakan wali-walinya Allah di tengah-tengah manusia, dan merahasiakan kematian di sepanjang umur manusia, serta merahasiakan sholat wusta dalam sholat 5 waktu. Nah, inilah 5 perkara yang dirahasiakan Allah. Siapapun tak tahu, karena itu cuma hanya rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata maridho fi ta'ati, Allah menyembunyikan ketaatan seseorang, menyembunyikan ridhonya Allah dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ibu jamaah rahimakumullah, semua amal ibadah yang kita lakukan gunanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa disembunyikan Allah? Biar kita manusia ini pun beribadah. Kalau sempatlah dibilangkan Allah Ta'ala, amal ibadah kita yang paling diterima Allah, amal ibadah kita yang paling baik di dunia ini, umpamanya sedekah, maka orang rajin bersedekah. Tak ada lagi manusia yang polit barin kadekut dalam Turki tongkuk balubang. Baik semuanya. Sebab apa? Karena sudah dibilangkan Allah, ini adalah sedekah, ibadah yang paling paten, yang paling mantap, yang paling mulia. Maka semuanya orang bersedekah. Dirahasiakan Allah. Kalau dibilangkan Allah umpamanya berangkat umrah, berangkat haji, itu adalah paling yang mulia ibadahnya di hadapanku, kata Allah, maka berlumba-lumba orang berangkat ke Mekah ada umrah, baju pun tahankan orang, baju rumah ditahankan orang, biar tak berumah ampun ti pulang umrah masuk surga. Dah lain kajinya tu. Oh ya kan? Dah lain kajinya tu. Oh, awak itu lah yang aku bilang kemarin tu, haji apa pulang ada mau apa. Bertambah, oh itu hajah apa aja apa. Dia kan tipu nama mahal bah. Dia kan 2,5 juta. Nah, inilah yang dirahasiakan Allah. Tak tahu kita amal yang mana, kebajikan yang mana, ibadah yang mana yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga keridhoannya itu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasiakan Allah. Kamu tak tahu.
Maka kalau ibu tahu ada seorang ulama Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seorang pelukis ulama, penulis banyak kitab-kitab yang ditulisnya, beribu-ribu kitab. Sampai sekarang ada tulisannya itu. Kalau dipikir-pikir, dibanding-bandingkan banyak tulisannya itu. Itulah khaswat masukkan ke dalam surga. Tapi ternyata bukan tulisan yang banyak itu memasukkan dia ke dalam surga. Pada suatu ketika pemuda bermimpi, kan? Dalam mimpinya itu berjumpa dengan Imam Al-Ghazali. Ketika itu Allah Ta'ala memasukkan Imam Al-Ghazali ke dalam surga. Lalu bertanya, pemuda tadi dalam mimpinya, Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam surga? Sesungguhnya aku masukkan Allah ke dalam surga bukan karena tulisanku yang banyak, tetapi pada waktu aku menulis ada seekor lobah yang hinggap masuk ke dalam tinta penaku sedang aku menulis. Kupadiahkan lobah itu menghirup menjilat apuku tadi itu, tinta penaku tadi itu kupadiahkan. Akhirnya apa? Itulah yang membuatnya masuk surga. Kan sepele, gara-gara lalat, bukan karena gara-gara banyak tulisan. Makanya kenapa dirahasiakan Allah? Supaya kita ini sungguh-sungguh beribadah. Jangan kita pilih dan memilih. Macam saya katakan tadi, kalau umpamanya sedekah itu saja bisa pulanya yang diridhoi oleh Allah, maka bersedekah orang karena ada orang lewat, wah, sedekah. Ada yang lewat, wah, sini wah, sedekah, wah, Acik, kenapa Acik tak ada ikut majlis taklim? Bukan itulah masukkan aku ke dalam surga dah. Ini kuih yang aku masak ni, aku apa kan akan datang terus kuih. Aku pula. Inilah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak tahu kita amal yang mana dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelasnya, setiap amalan yang kita kerjakan itu mampu untuk